Shalom keluarga besar GBI House of Joy. Sangat senang dapat bertemu dalam ibadah online hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung dalam ibadah online hari ini. Tak terasa, kita sudah masuk di minggu pertama di bulan November tahun 2020. Sebelumnya ada beberapa panduan yang dapat Bapak Ibu ikutin. Pastikan jaringan internet terkoneksi dengan baik. Siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saudara dapat mengekspresikan pujian bersama keluarga di rumah. Ikuti pesan firman Tuhan pada hari ini yang akan disampaikan Bapak Gembala GBI House of Joy, Bapak Pendeta Taufan Tanio. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami pada minggu ini Tuhan. Untuk kesehatan dan perlindungan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ada sampai hari ini bukan karena hebat kami, bukan karena kuat kami Tuhan. Tapi kami tahu semua adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan sebentar kami akan melakukan ibadah online Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan dari awal sehingga akhir ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini, kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini
yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Kita percaya kita siap memuji Tuhan, amin. Sebab ada kuasa dalam nama Yesus. Yang percaya boleh lambaikan tangannya, yeay.
Saatnya memberi yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan. Setiap persembahan, baik persembahan biasa, persepuluhan, dan diakonia, saudara dapat memberikan melalui QR Code atau transfer ke rekening GBI S. Parman yang telah tertera di layar saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang telah Tuhan sediakan untuk kami seminggu ini Tuhan. Kami tahu semua yang ada, semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan, biar Tuhan yang menjawab. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya, amin. Selamat memberi. Sambil memberi, saya menginformasikan beberapa info seputaran ibadah GBI House of Joy minggu ini. Ibadah GC dan sekolah minggu akan diadakan pada hari ini pukul 11 via Zoom. Pastikan anak saudara terkoneksi dalam ibadah ini dan terus dukung anak saudara untuk beribadah. Dan pada hari Jumat pukul 7 malam, GBI House of Joy mengadakan revival worship. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami via Zoom. Kami mengajak anak muda untuk mengikuti Outreach at Home yang akan diadakan pada hari Sabtu pukul 4 sore via Zoom. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di Instagram Outreach JKT. Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu dapat melihat di Instagram GBI HOJ supaya informasi-informasi lainnya lebih up to date. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami lebih lagi Tuhan, menghampiri hadirat-Mu. Biarlah ini datang dari kerinduan kami Tuhan, kerinduan hati kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku
perbuatan-Mu Tuhan, akan kasih-Mu yang begitu besar pada setiap kami. Kami rindukan Engkau lebih lagi Tuhan, menjamah setiap kami, bekerja dalam hidup kami lebih lagi Tuhan Yesus. Lewat firman-Mu Engkau yang berbicara Tuhan Yesus, lewat hamba-Mu Tuhan. Sehingga Bapa setiap kami boleh bersama-sama bertumbuh, bangun bersama-sama Tuhan Yesus di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya pada pagi hari ini? Atau Bapak Ibu yang menikmati ibadah tidak di pagi hari. Saudara, saya tetap berdoa agar semua dari saudara dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, saya mau membagikan pada pagi hari ini perenungan apa yang saya renungkan, saudara, dari Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai yang ke-24. Kita akan merenungkan bersama-sama dan saya berdoa supaya Bapak Ibu juga mendapatkan berkat dari perenungan ini, mendapatkan pewahyuan untuk mengubah pandangan, paradigma, nilai supaya kita semua berdiri di dalam pengajaran kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita sama-sama baca Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Di dalam Matius 6 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu, kita melihat dulu konteks daripada ayat ini adalah apa, saudara? Bapak Ibu, bahwa konteks ayat ini pengajaran daripada Yesus pada saat Yesus ada di bukit, saudara ya. Jadi pengajaran khotbah di bukit, pasal 5 dan 7. Nah, pasal 5 dan 7 berbicara tentang pengajaran Yesus pada saat dia mengajarkan orang-orang, murid-muridnya yang ada di sana, para pendengar yang ada di sana. Khotbah ini, pengajaran ini bisa jadi berlawanan, bertentangan, bertabrakan dengan pengajaran-pengajaran yang sudah berkembang pada saat itu. Tetapi saudara, mereka yang mendengarnya begitu tercengang-cengang, saudara, dan mereka bilang, wow, pengajaran ini luar biasa sekali. Nah saudara, itu juga yang akan kita pelajari bersama-sama. Maka dari itu saya akan bagi menjadi 3 bagian. Dari Matius 6, 19 sampai 24 akan ada 3 bagian. Mari kita lihat bersama-sama. Bagian yang pertama ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Nah saudara, ayat 19 sampai ayat 20 ini, saudara, ini bukan berbicara tentang bahwa kita enak-enakan aja. Karena di situ dibilang jangan mengumpulkan harta di bumi, saudara. Bukan berarti kita enak-enakan, kita nggak usah kerja, atau bukan berarti juga kita tidak boleh kaya, saudara, tidak boleh punya harta, gitu, saudara ya. Pengajaran ini tidak mengajarkan yang demikian. Kenapa? Karena di dalam Amsal pasal yang ke-6, saudara, ayat 6 sampai 6 ayat 6 dan sampai yang ke-11, saudara, di situ juga diajarkan kita disuruh mencontoh, melihat kepada siapa, saudara? Kepada semut. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakumu, jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal berkata kita disuruh belajar, lihat kepada semut yang gak ada pemimpin, gak ada penguasanya, gak ada pengaturnya, tapi mereka bisa mengumpulkan makanan, saudara ya. Terus kemudian ditekankan lagi apa yang Paulus ajarkan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Saya menekankan ayat yang ke-10, dikatakan sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Perhatikan baik-baik. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.
Jadi saudara, dari dua ayat ini menekankan bahwa kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, juga harus bekerja, melakukan pekerjaan, mengumpulkan apa yang kita kerjakan, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk kita makan, untuk kita hidup ketika kita ada di dunia ini, gitu saudara ya. Terus kemudian saudara, apakah kita tidak boleh kaya dari Matius 6 ayat 19 ini, saudara? Tidak juga. Karena apa, saudara? Ada tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, contoh adalah Abraham, kemudian Ishak, bahkan Ishak dikatakan di dalam Kejadian 26, kian lama kian kaya, semakin kaya gitu saudara ya. Dan kemudian juga ada tokoh Ayub yang juga hidupnya penuh dengan kekayaan saudara. Jadi kalau kita melihat kepada tokoh dari perjanjian lama saudara, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Nah saudara, ayat 19 dan 20 dari Matius pasal yang ke-6 ini berbicara tentang apa? Berbicara yang dapat kita renungkan bersama-sama adalah untuk kita tidak mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri. Jadi saudara, ditekankan sekali di situ pengajaran Yesus adalah yang kita bisa renungkan, jangan mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Atau bahasa yang kita kenal itu tamak atau serakah. Artinya mengumpulkan harta yang maunya berlebih, maunya berkelimpahan, memperoleh banyak. Untuk siapa saudara? Cuma untuk dirinya sendiri. Nah itu yang tidak diinginkan oleh Yesus saudara. Sebagaimana kita meneladani Yesus, sebagaimana kita percaya kepada Yesus, ada terang Kristus di dalam kita, kita meneladani, kita tidak boleh saudara mengumpulkan harta, memupuk harta untuk diri kita sendiri. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, apalagi di masa pandemik ini, saya membayangkan saudara ya, bagaimana mereka-mereka yang memiliki sikap saudara untuk mengumpulkan, memperoleh lebih untuk dirinya sendiri saudara. Saya bayangkan kalau di masa ini mungkin mereka lagi stres saudara. Kenapa? Karena pemasukan di hari-hari ini tidak sebanding, tidak sama dengan sebelum masa pandemi. Mungkin sebelum masa pandemi begitu banyak penghasilannya, tetapi di masa-masa ini yang semua dunia lagi alami, perekonomian lagi lambat semua, mungkin saudara, dunia ada beberapa yang lagi mengalami resesi ekonomi. Kalau kita memiliki sikap tamak, kita memiliki sikap serakah saudara, saya bayangkan mereka hari-hari ini lagi stres saudara. Kenapa? Karena pemasukannya sangat berkurang. Bisa jadi saudara mereka pikiran jahat, bisa jadi saudara ya. Nah saudara, orang-orang yang tamak hari ini, orang yang takut, orang yang khawatir akan kehidupannya saudara, mulai merasakan bahwa keuangannya menurun. Aduh bagaimana nih, saya nggak bisa hidup dengan penghasilan segini, saya nggak bisa nih, saya mesti ini saudara gitu ya saudara. Bahkan mungkin ada yang berkata sudah mulai tepuk celengan saudara, saya udah mulai ambilin celengan saya udah mulai kuras celengan saya saudara. Saudara, orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah saudara, hari-hari ini akan mengalami yang namanya apa? Ketakutan, stres saudara di masa-masa hari ini. Nah tapi saudara, kalau saudara kita balik lagi, kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita nggak mengumpulkan harta untuk diri kita sendiri, hari-hari ini semua kan biasa-biasa saja saudara. Kenapa? Karena kita mencukupkan hari ini dengan apa yang ada berkat Tuhan untuk hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah inilah yang perlu kita renungkan sama-sama saudara. Tuhan mau supaya apa saudara? Apa yang kita ada, berkat yang ada untuk hari ini, cukuplah untuk hari ini dan untuk mencukupi seluruh keluarga besar kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, bagian kedua, ayat yang ke-21, dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, kata di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ayat ini dikuatkan sebenarnya dengan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya mengatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Artinya, saudara, kesimpulan yang saya renungkan, yang kita bisa renungkan sama-sama, saudara, dari dua ayat ini apa, saudara? Fokus kita janganlah kepada harta, karena mata itu akan memfokuskan apa yang kita lihat saudara. Fokus kita janganlah kepada harta saudara,
tapi fokus kita harus berada kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, ada cerita singkat saja, saudara ya, seorang bapak yang punya harta begitu banyak dan dia khawatir, dia ketakutan, dia jual hartanya, diganti dengan emas, terus kemudian dia beli sebatang bambu yang besar, ada lubang kan bambu itu saudara ya, emasnya dimasukkan ke bambu, dan apa yang terjadi? Ditutup bambunya, kemudian dia pegang erat-erat itu bambu. Dia pikir gini saudara, nggak ada yang mungkin ambil bambu ini, siapa juga yang bakal ambil bambu yang jelek ini gitu saudara ya. Terus kemudian dia pikir nggak ada orang yang kira bahwa di dalamnya ini ada emas, padahal ini cuma batang bambu saja gitu saudara. Nah saudara, apa yang terjadi? Sesudah emas-emas itu dimasukkan ke dalam bambu, matanya tidak bisa beralih, nggak bisa pergi kemana-mana. Dia selalu perhatiin bambunya itu saudara ya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa di dalam bambu itu ada apa saudara? Ada emas. Jadi dia ketakutan bambunya diambil orang. Nah saudara, cerita singkat ini menggambarkan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau saudara seperti bapak tadi, di dalam bambu itu ada emas, maka matanya akan fokus kepada bambu itu supaya bambu itu tidak diambil. Nah saudara, apa yang kita bisa renungkan dari bagian yang kedua ini? Di masa pandemi ini saudara, jadikanlah Tuhan hartanya kita. Di masa-masa ini jadikanlah kelaparan, kehausan untuk mengenal Dia, itu adalah harta yang berharga. Di masa-masa ini jadikanlah apa saudara? Untuk merenungkan firman Tuhan itu sebagai hartamu saudara. Kenapa? Karena ketika hartamu ada di dalam mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, fokus kepada Tuhan, berfokus kepada kebenaran firman Tuhan, maka hatimu akan ada di situ saudara. Tapi kalau hartamu adalah kekayaan, hartamu adalah kekuasaan, saudara, seperti bagian yang pertama, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kita akan stres. Tetapi kalau saudara fokuskan hatimu, hartamu adalah kebenaran firman Tuhan, penyertaan Tuhan, maka apa yang terjadi saudara? Dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan pada hari ini. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, bagian yang ketiga ayat 24 dikatakan apa saudara? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah saudara, ayat ini apa yang kita bisa renungkan bersama-sama? Saudara, perenungannya harus kita ambil dari kata mengabdi kepada dua tuan. Saudara, mengabdi ini artinya apa saudara? Memperhambakan diri. Jika ada kata memperhambakan diri, saya mau renungkan, mengkaitkan perenungan ini kepada budak pada zaman itu saudara. Nah saudara, saya coba googling saudara, apa yang terjadi kepada budak atau hamba pada zaman itu. Saudara, pada zaman itu budak atau hamba hanya boleh mengabdi kepada satu tuan saja. Nah, jadi agar kita bisa menangkap baik-baik saudara, jadi budak itu cuma boleh mengabdi kepada satu tuan saja. Terus kemudian apa yang terjadi saudara? Sejak menjadi budak, maka hak hidup seseorang sudah habis, hingga mereka hanya bisa berkata iya tanpa boleh menolak. Sebagai budak, mereka harus bekerja keras setiap harinya dengan minim sekali istirahat. Mereka bekerja dari pagi buta hingga malam, menjelang gitu saudara ya, hingga tugasnya benar-benar selesai atau tuntas. Nah saudara, di zaman Romawi kuno saudara, mereka para budak disuruh menggarap sawah setiap hari tanpa ada hari libur sama sekali. Kejadian-kejadian seperti dehidrasi, kurang makan gitu saudara, mati kecapaian, kelelahan gitu saudara, di masa itu saudara, itu udah biasa sekali. Nah di masa budak, di mana budak itu ditempatkan saudara, mau di tempat kotor, bersih saudara, semua yang terjadi apa? Budak-budak itu dirantai kakinya. Nah saudara, kalau ayat 24 kita bisa renungkan bersama-sama dengan kita mengerti saudara, hanya boleh mengabdi kepada satu tuan saja dan kemudian memperhambakan diri, itu saudara, kita mengerti arti memperhambakan diri itu seperti budak dan seperti yang tadi saya gambarkan. Maka apa yang terjadi saudara? Kalau kita diperbudak oleh uang atau harta, maka apa yang terjadi saudara? Sama halnya seperti budak, itu akan
tidak punya hak apa-apa, tapi kita dibiarkan bekerja dan sampai akhirnya apa saudara? Kita mati perlahan-lahan. Uang akan membuat hak hidup kita hilang, habis saudara. Kita cuma bisa berkata, iya, ada pekerjaan di sana, iya, ada di sana, iya, ada di sana, iya saudara. Kita nggak bisa berkata budak, karena apa? Fokus kita mencari uang. Hingga akhirnya apa? Kita kelelahan dan kita tidak bisa beristirahat, kita capek. Bahkan apa yang terjadi, saudara, banyak sekali akan mengalami dampak dari fokusnya kita. Karena kita diperbudak oleh uang. Keluarga kita akan ditinggalkan, saudara. Karena kita selalu fokusin cari uang, cari uang, cari uang. Nah, saudara, itulah yang terjadi kalau kita mengabdi kepada uang. Makanya itu, saudara, ayat 24 itu dikatakan, janganlah mengabdi kepada dua tuan. Apalagi kalau saudara mengabdi, kita mengabdi, yang kita dapat renungkan. Apalagi kalau kita mengabdi kepada yang namanya mamon. Nah saudara, itulah yang Tuhan Yesus tidak inginkan. Dia tidak mau orang-orang yang percaya di dalam dia tidak mau orang yang berdiri dalam kebenaran firman Tuhan, itu diperbudak oleh yang namanya uang. Kenapa saudara? Dia mau orang-orang yang percaya dalam kebenaran firman Tuhan melihat kepada siapa saudara? Kepada Kristus yang menyertai hidup orang-orang yang percaya di dalam dia. Nah, di masa pandemi ini saudara, kita orang-orang yang tidak diperbudak oleh uang, kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, saya membayangkan orang-orang itu adalah orang-orang yang dapat menikmati hidupnya. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini walaupun ada kesukaran, walaupun kita melihat kesusahan di depan mata kita saudara, tapi ternyata apa saudara? Ternyata kita juga melihat bahwa Tuhan menyertai kita. Buktinya kita melewati 7 bulan masa-masa PSBB ini saudara ya. Dan apa yang terjadi sampai hari ini saudara, saudara masih dapat mendengarkan saya, saudara masih dapat duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masih sering ketemu di Zoom, saudara, saya masih melihat saudara mukanya happy, ceria. Tapi mungkin saudara punya pergumulan, mungkin saudara udah kuras tabungan saudara. Tetapi saya masih melihat, kita dapat merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, ini 3 bagian yang kita dapat renungkan bersama-sama. Jadi dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 ini saudara, apa yang bisa kita simpulkan? Ada 2 hal yang kita bisa simpulkan. Yang pertama saudara, bergantunglah kepada Yesus. Tuhan Yesus nggak mau saudara kita kumpulkan harta yang akhirnya kita bergantung kepada harta. Karena bisa jadi harta itu menggantikan posisi Tuhan dalam hidupmu. Ada orang bilang dengan harta, dengan uang bisa segala-galanya. Betul saudara. Nah maka dari itu saudara, Tuhan Yesus nggak mau. Jangan sampai harta uang itu menjadi Tuhan, menjadi tuan di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Yang Tuhan Yesus mau adalah Tuhan mau Yesuslah yang menjadi Raja, menjadi Tuhan dari segalanya. Kenapa? Karena dia datang untuk memberikan penyertaan, memberikan perlindungan, menyatakan kasihnya, kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah saudara, ada satu kesaksian, teman saya cerita, dia cerita saudara, karena ini masa-masa yang memang lagi tidak enak, dia bilang, aduh waktu itu saya berdoa dan saya minta berkat Tuhan. Tuhan berkati karena ada kebutuhan yang harus dicukupkan, ada kebutuhan yang harus dibayar gitu saudara ya. Nah kemudian dia berdoa, dia minta sama Tuhan. Selesai berdoa, besok paginya saudara dia cek rekening dia, terus kemudian dia lihat rekeningnya belum bertambah. Dia mulai menggerutu, dia mulai bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi saudara? Di dalam hatinya ada suara yang mengatakan, kamu fokusnya ke uang, fokusnya ke uang. Fokus kepada aku, fokus hanya kepada penyertaanku. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bertobat, dia fokus, Tuhan ampuni, saya mau fokus kepada Engkau, saya percaya kepada Engkau, bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau mengasihi saya, Engkau menyertai saya, dan Engkau akan mencukupkan semua yang saya perlukan. Singkat ceritanya, dari beberapa hari dia bertobat saudara, tiba-tiba ada seorang yang kirim WA sama dia, tanya nomor rekening. Dan apa yang terjadi? Orang itu mau kirimkan uang. Nah, saudara, hari ini saudara, dari cerita singkat kesaksian teman saya ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang bergantung kepada Yesus.
Mungkin saudara bilang gini, aduh Pak, saya juga mau saudara mengharapkan kesaksian seperti itu. Saudara, mari bergantunglah, percayalah kepada Yesus bahwa Yesus tidak pernah akan membiarkan anak-anaknya itu kesulitan. Amin saudara. Saat kita bergantung kepada Yesus, saudara, berdoa minta sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita semua. Yang kedua saudara, mari kita fokus kepada apa yang ada dan yang sedang kita kerjakan. Saudara, saya mau merenungkan yang kedua ini, poin yang kedua ini. Dari apa saudara? Mengaitkan dengan Kejadian 26 ayat yang pertama. Dan saudara, di situ dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak pergi ke Gerar, pergi kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kejadian 26 cerita Ishak apa yang terjadi, ada kelaparan dan bukan yang pertama. Nah, saya lanjut saudara, ayat ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah saudara, situasi yang terjadi di ayat pertama, sama dengan halnya kita yang terjadi hari ini. Mungkin ada masa-masa kering hari ini saudara, dalam hidup saudara. Tapi perhatikan baik-baik, ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak. Saudara, banyak orang fokusnya hanya kepada kian kaya, makin lama makin kaya, menjadi sangat kaya. Kita maunya itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saudara, dalam masa kekeringan itu, Ishak tetap melakukan menabur. Dia menyuruh orang-orangnya dia, bawahan-bawahannya dia menggali sumur-sumur. Ya, saya mau bicara sama saudara, apa saudara yang perlu saudara fokuskan di poin yang kedua ini? Fokuskan untuk tetap bekerja, setia, lakukan bagianmu, kerjakan apa yang ada di depanmu, apa yang ada di tanganmu. Saudara tetap lakukan bagian daripada itu. Saudara kerjakan itu. Kenapa saudara? Ishak diberkati 100 kali lipat. Karena apa? Karena dikatakan berkali-kali dalam Kejadian 26 itu, nanti baca sendiri, bahwa Tuhan menyertai Ishak. Tuhan menyertai Ishak. Jadi saudara, kunci agar saudara diberkati 100 kali lipat, saudara harus setia dengan apa yang saudara sedang kerjakan hari ini. Dan kunci yang kedua, saudara disertai oleh Tuhan. Saat saudara disertai oleh Tuhan, apa yang saudara kerjakan hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mazmur 126 ayat yang 6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai, dengan membawa berkas-berkasnya. Mungkin saudara bilang gini, aduh Pak, rasanya saya kerja capek-capek, buka toko dari pagi sampai malam, yang belanja cuma 1, cuma 2. Saudara, mungkin itulah yang saudara rasakan. Sedih rasanya, berat rasanya. Tetapi percayalah saudara, apa yang saudara kerjakan hari ini, itu disertai Tuhan. Dan saat Tuhan menyertai saudara, percayalah, tidak ada yang sia-sia. Saudara pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, apa yang kita kerjakan sangat akan memberkati setiap kehidupan kita. Nah saudara, 2 poin ini jadi perenungan buat kita bersama. Yang pertama, fokus saudara hanyalah kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kita, lakukan bagian kita. Dan apa saudara, Tuhan akan memberkati hidup kita. Nah saudara, biarlah kita menyadari bahwa bukan harta yang melindungi kita semua, bukan harta yang menyertai kita, bukan harta yang menjadi sumber kekuatan kita, tetapi biarlah sumber pelindungan saudara, penyertaan saudara, kekuatan saudara hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga,
kami percaya ketika kami merenungkan tentang hal mengumpulkan harta, yang Tuhan mau Engkaulah yang menjadi harta dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami memfokuskan kepada Engkau, ketika kami melihat, percaya kepada bukti, karya, keselamatan, kasih-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami tahu Tuhan, walaupun hari ini kami mengalami beban yang berat, ada pergumulan yang berat, seakan-akan pintu tertutup, tapi kami melihat, kami percaya bahwa Tuhan akan membuka semua pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus dengan cara-Mu ya Bapa. Yang kami rindukan adalah kami punya iman, kami percaya, tetap percaya bahwa kami punya Bapa yang baik dan kami melihat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada jemaat-Mu yang berbeban berat, mari Tuhan tolong, Tuhan bicara dalam kehidupan mereka. Tuhan nyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan suara-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka dapat mendengar suara-Mu Tuhan, dan mereka menangkap isi hati Tuhan, dan mereka melihat mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang bekerja, yang buka usaha, yang ada di rumah, ibu rumah tangga. Tuhan berkati mereka semua. Anak-anak yang bersekolah, Tuhan berkati sekolah, kampus mereka, sekolah di rumah, Tuhan berkati. Berikan kedamaian, kesejahteraan, sukacita di rumah mereka masing-masing, di tempat pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan jagai, Tuhan lindungi dari semua virus yang sedang terjadi di dunia ini, dari resesi ekonomi yang sedang terjadi di dunia ini. Kami patahkan, putuskan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi Tuhan memberkati setiap orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Mari saudara, diberkatilah Engkau dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dan kami mau melanjutkan aktivitas kami akan mengerjakan pekerjaan kami selanjutnya. Kami mau tutup ibadah kami dengan berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari arahkan hatimu dan wajahmu pada Bapa di surga, dan lanjutkanlah segala aktivitas yang akan kita kerjakan di dalam nama Bapa dan di dalam Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus menyertai saudara semua, dan saya percaya perlindungan Tuhan selalu atas keluarga dan pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati. Shalom. Sungguh besar